Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Indira Putri Nurfadila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan melalui percobaan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Berikut alat yang diperlukan dalam percobaan ini, yaitu 3 buah baskom, sendok teh, dan stopwatch atau timer. Serta bahan yang diperlukan ada air, 3 ekor ikan, deterjen, minyak goreng, dan 3 tanaman air yang sama jenisnya. Cara kerjanya, yang pertama, air disiapkan dalam masing-masing akuarium atau baskom dengan jumlah kurang lebih 1-2 liter. Kemudian, deterjen dimasukkan ke dalam akuarium atau baskom. Yang kedua, dengan perbandingan berat atau volume deterjen terhadap air adalah 2:1. Lalu, aduk hingga merata. Berikutnya, minyak goreng dimasukkan ke dalam akuarium atau baskom ketiga dengan perbandingan volume air terhadap minyak goreng adalah 10:1. Lalu, ikan dimasukkan ke dalam setiap wadah secara bersamaan. Waktu mulai diatur pada waktu 0. Pengamatan dilakukan terhadap ikan dan tanaman air pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam tabel. Berikut hasil percobaannya. Ini merupakan hasil percobaan pada ikan setelah 3 menit. Di wadah 1 yang berisi air bersih, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air bersih. Pada wadah kedua yang berisi deterjen, kondisi ikan mengalami hipoksia, yaitu naik ke permukaan air untuk bernapas di dalam baskom yang berisi air yang sudah tercemar dengan deterjen. Dan di wadah ketiga, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air yang tercampur dengan minyak. Kemudian, ini hasil percobaan pada ikan setelah 6 menit. Di wadah 1, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air bersih. Di wadah kedua, kondisi ikan sudah mulai mati di dalam baskom yang berisi air yang sudah tercemar deterjen. Dan di wadah ketiga, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom berisi air yang tercampur dengan minyak. Selanjutnya, ini hasil percobaan pada ikan setelah 9 menit. Di wadah 1, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air bersih. Di wadah kedua, kondisi ikan sudah mati di dalam baskom yang berisi air yang sudah tercemar deterjen. Di wadah ketiga, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom berisi air yang tercampur dengan minyak. Hasil percobaan pada ikan setelah 12 menit menunjukkan bahwa di wadah 1, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air bersih. Di wadah kedua, kondisi ikan sudah mati di dalam baskom yang berisi air yang sudah tercemar deterjen. Dan di wadah ketiga, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom berisi air yang tercampur dengan minyak. Dan ini hasil percobaan pada ikan setelah 15 menit. Di wadah 1, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom yang berisi air bersih. Di wadah kedua, kondisi ikan sudah mati di dalam baskom yang berisi air yang sudah tercemar deterjen. Dan di wadah 3, kondisi ikan masih hidup di dalam baskom berisi air yang tercampur dengan minyak. Berikut pembahasannya. Kondisi ikan pada baskom berisi air bersih tetap hidup karena lingkungan airnya bersih dan tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Kondisi ikan pada baskom yang berisi deterjen mengalami hipoksia, yaitu naik ke permukaan udara untuk bernapas. Hal ini dikarenakan air yang tercampur dengan deterjen menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam udara. Lalu, kondisi ikan di dalam baskom yang berisi campuran air dan minyak terlihat tetap hidup, karena kadar minyak masih dalam batas toleransi. Maka dari itu, ikan masih mampu bertahan. Namun, jika kadar minyak terlalu tinggi, itu dapat mengganggu proses pertukaran gas di permukaan air dan mempengaruhi kadar oksigen yang tersedia untuk ikan. Berikutnya, ini hasil percobaan pada tanaman setelah 3 menit. Di wadah 1, kondisi tanaman sangat segar di baskom berisi air bersih. Di wadah 2, kondisi tanaman masih segar di baskom berisi air deterjen. Dan di wadah 3, kondisi tanaman masih segar di baskom berisi air dan minyak. Ini hasil percobaan pada tanaman setelah 6 menit. Di wadah 1, kondisi tanaman sangat segar. Di wadah 2, kondisi tanaman juga masih segar. Dan di wadah ketiga, kondisi tanaman masih segar. Berikut hasil percobaan pada tanaman setelah 9 menit. Di wadah 1, kondisi tanaman sangat segar. Di wadah 2, kondisi tanaman sedikit layu. Di wadah ketiga, kondisi tanaman juga sedikit layu. Hasil percobaan pada tanaman setelah 12 menit menunjukkan bahwa di wadah 1, kondisi tanaman sangat segar. Di wadah 2, kondisi tanaman sedikit layu. Dan di wadah ketiga, kondisi tanaman juga sedikit layu. Berikutnya, hasil percobaan pada tanaman setelah 15 menit juga menunjukkan bahwa wadah 1, kondisi tanaman sangat segar. Di wadah 2, kondisi tanaman sedikit layu. Dan di wadah ketiga, kondisi tanaman juga sedikit layu dan sudah tidak segar.
Berikut pembahasannya. Yang pertama, kondisi tanaman segar di baskom yang berisi air bersih karena tumbuh di lingkungan yang optimal, yaitu air bersih yang menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Yang kedua, kondisi tanaman pada baskom berisi air yang tercampur deterjen adalah sedikit layu, karena deterjen dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dan kelembapan yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang ketiga, kondisi tanaman masih segar di baskom berisi air dan minyak, namun sedikit layu, karena air yang tercampur dengan minyak memiliki kadar oksigen yang lebih rendah, yang mengakibatkan tanaman tidak dapat menghasilkan energi seperti dalam proses fotosintesis. Kesimpulannya, percobaan menunjukkan bahwa lingkungan air yang bersih mendukung kehidupan optimal bagi ikan dan tanaman akuatik. Ikan dalam air bersih tetap sehat, sementara yang terpapar deterjen cenderung mengalami hipoksia dan kematian. Ikan dalam air yang tercemar minyak bisa mengalami gangguan pada pertukaran gas. Tanaman menunjukkan respons serupa. Dengan tanaman dalam air bersih tumbuh sehat, sedangkan yang terpapar deterjen atau minyak menunjukkan gejala layu. Perlindungan lingkungan air menjadi penting untuk menjaga ekosistem dan kelangsungan hidup organisme. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja pembahasannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.